Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari perwakilan tim Poltekkes Kemenkes Surabaya akan mempresentasikan alat pada kategori Healthcare Calibration dengan judul alat Inkubator Analyzer Portable berbasis website. Dalam proses pembuatan alat ini, kami dibimbing oleh dosen pembimbing yaitu Bapak Muhammad Ridha Makruf, ST, MSI. Kemudian untuk anggota tim kami terdiri dari Ristom sebagai ketua tim, kemudian Dimas sebagai anggota peneliti 1, dan Aurel sebagai anggota peneliti 2. Apa itu baby inkubator? Apa itu inkubator analyzer? Selanjutnya, apa aja sih masalah atau kendala yang pernah terjadi pada alat inkubator analyzer? Yang pertama, Wang Zihu pada tahun 2012 menyatakan bahwa proses kalibrasi konvensional memiliki operasi yang rumit, dibutuhkan personel yang memiliki keterampilan dan keahlian yang cukup, serta pada proyek kalibrasi yang besar akan sulit untuk manajemen data. Yang kedua, Irfan Asfi pada tahun 2018 menyatakan bahwa sistem konvensional memiliki integritas data yang masih rendah, berpotensi dapat diubah secara sepihak. Dan yang ketiga, Gaderlab dan Reham pada tahun 2021 menyatakan bahwa sistem manajemen manual sangat lambat, sehingga dibutuhkan waktu yang lama untuk melakukan verifikasi ketertelusuran. Selain itu, juga sulit untuk dikelola dan diproses, serta sulit untuk diakses oleh orang banyak. Maka dari itu, dibuatlah latar belakang berdasarkan identifikasi masalah yang telah dilakukan, yakni diperlukan pengembangan inovasi proses kalibrasi yang lebih mudah dan efisien ketika diterapkan. Salah satunya dengan melakukan sistem monitoring data kalibrasi dari jarak jauh melalui internet. Hal ini sangat membantu petugas kalibrasi karena dapat menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi yang signifikan. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, belum banyak yang membuat alat inkubator analyzer berbasis website untuk proses kalibrasi baby inkubator. Maka dari itu, kami bermaksud membuat pengembangan penelitian lebih lanjut dengan merancang perangkat yang berjudul Inkubator Analyzer Portable berbasis website yang dapat melakukan pengukuran suhu udara T1 sampai T5, suhu matras, kelembapan, kebisingan, serta airflow pada kompartemen inkubator bayi dengan pengiriman data pengukuran menggunakan website. Slide selanjutnya yaitu akan membahas mengenai mekanik sistem alat. Inovasi teknologi pada alat. Inovasi teknologi pada alat ini diantaranya, yang pertama, memberikan kemudahan dan efektivitas dalam melakukan manajemen data kalibrasi pada baby inkubator karena dapat dilakukan pemantauan dimanapun ketika melakukan proses kalibrasi. Yang kedua, pada alat ini sudah terintegrasi dengan website sehingga ketika melakukan proses kalibrasi dapat dilakukan pemantauan secara real-time melalui gadget yang terkoneksi dengan internet. Yang ketiga, hasil pembacaan dapat ditampilkan pada display TFT Next 5 inch yang kemudian dapat mengirimkan data pembacaan sensor ke server website untuk diproses menjadi laporan data pengukuran yang dilengkapi penyimpanan data rekaman eksternal. Selanjutnya, untuk penjelasan blok diagram dari alat ini adalah inkubator analyzer umumnya digunakan untuk memverifikasi pengoperasian dan kondisi lingkungan pada baby inkubator dengan beberapa parameter yang dibahas pada penelitian ini meliputi suhu udara, suhu matras, kelembapan, kebisingan, dan airflow. Pada setiap sensor akan membaca nilai pengukuran sesuai parameter masing-masing dan juga setiap sensor akan terhubung dengan microcontroller ESP32. Pada microcontroller berfungsi untuk memproses data yang diterima dari setiap sensor, kemudian hasilnya akan dikirimkan ke web server dan ditampilkan pada aplikasi berbasis website, serta pada hasil data pengukuran akan langsung disimpan ke database MySQL. Selain itu, hasil data pengukuran tersebut juga dapat ditampilkan pada display tampilan TFT Next, serta dapat disimpan melalui modul microSD card dengan perangkat SD card memory. Berikutnya untuk diagram mekanis sistem dapat dilihat pada gambar yang tertera.
Untuk gambar 1 pada nomor 1 sebagai sensor kebisingan, nomor 2 sebagai sensor kelembapan, nomor 3 sebagai tombol on-off, nomor 4 sebagai sensor airflow, nomor 5 sebagai sensor suhu T5, nomor 6 berada di sebelah kanan yang terdapat 3 lubang yang meliputi sensor suhu T2, sensor suhu T4, dan sensor suhu matras, serta nomor 7 sebagai LCD TFT. Kemudian untuk gambar 2 pada nomor 1 sebagai sensor kelembapan eksternal, nomor 2 sebagai sensor suhu T1, dan nomor 3 sebagai sensor suhu T3. Berikut ini merupakan hasil rancangan mekanis sistem dari alat yang kami buat. Kemudian untuk manfaat alat yang diharapkan dibagi menjadi 3, yakni yang pertama bagi unit kalibrasi. Diharapkan dapat mempercepat proses perekaman pada baby inkubator dan dapat lebih cepat dalam penyajian laporan data pengukuran serta mengurangi human error. Yang kedua, bagi fasilitas pelayanan kesehatan. Mereka dapat mengakses hasil pelaporan pengujian dan kalibrasi serta data ketertelusuran alat baby inkubator mereka pada website secara cepat dan real time. Yang ketiga bagi peneliti, yaitu menambah ilmu pengetahuan tentang inkubator analyzer berbasis website. Kesimpulan yang dapat diambil adalah, alat baby inkubator sangat dibutuhkan, terutama pada bayi prematur untuk menyediakan lingkungan yang hangat seperti ketika bayi masih berada di dalam rahim ibu. Maka dari itu diperlukan kalibrasi menggunakan inkubator analyzer pada alat baby inkubator, untuk memastikan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh alat tersebut akurat dan konsisten dengan instrumen lainnya. Hal ini diperlukan alat kalibrator yang mudah dan efisien untuk diterapkan, salah satunya dengan melakukan sistem pengolahan data pengukuran berbasis website karena dapat melakukan pemantauan data kalibrasi dimanapun pada saat melakukan proses kalibrasi, serta dapat dilakukan pemantauan secara real-time melalui gadget yang terkoneksi dengan internet. Pembuatan alat ini memiliki tujuan untuk memudahkan petugas kalibrasi dalam melakukan pemantauan ketika pengambilan data, karena dapat menghemat waktu serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang signifikan dalam manajemen data pengukuran. Selain itu, juga dapat meminimalisir portabilitas dan aksesibilitas data yang rendah, sekaligus mengurangi terjadinya kesalahan ketika pengambilan data pada saat proses kalibrasi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.